Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kami menerima kunjungan dari 4 mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. Nah, tolong perkenalkan satu persatu ya, nama gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Renata Dian Kusmawardani dari UPN Veteran Jawa Timur. Baik, perkenalkan, nama saya Giska Sabrina Dwi Aryani dari UPN Veteran Jawa Timur. Nama saya Anissa Sulistianingrum dari UPN Veteran Jawa Timur. Nama saya Alia Replika Ma'arif dari UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih 4 mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang berkunjung ke Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Mereka akan ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada kami. Kami persilahkan, monggo. Ya, mungkin pertanyaan yang saya ingin tanyakan yaitu yang pertama adalah bagaimana sih Pak sejarah dari kampung SDGs tersebut? Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama tentang sejarah kampung SDGs. Kami membuat kampung SDGs ini sejak tahun 2017. Namun diresmikan oleh Bupati pada tahun 2019. Semangat kami membuat kampung SDGs ini ketika kami pertama mengikuti acara World Islamic Economic Forum di Malaysia. Ada 80 negara dan para pemimpin negara, presiden, perdana menteri, dan juga pengusaha dari 80 negara itu hadir dalam forum World Islamic Economic Forum tersebut sekitar tahun 2016 ya. Waktu itu kami mewakili ITIS, International Islamic Scholar. Saya diajak oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, ITIS ini organisasi internasional yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, International Konferensi Islamic Scholar. Nah, saya menjadi utusan selama 1 minggu mengikuti forum World Islamic Economic Forum. Ternyata di forum itu saya di komisi yang membahas tentang masalah SDGs. Nah, saya sangat tertarik karena SDGs ini perubahan dari MDGs, dari milenial ke SDGs, ke sustainable. Nah, pikiran saya, keputusan PBB tentang SDGs ini sangat mulia. Dan saya selaku orang pondok pesantren, bahwa keputusan itu sangat sesuai dengan maqasidus syariah. Sehingga di tahun 2017 saya menjadi ketua Basnas Jember.
Di situ ada zakat on SDGs atau Basnas on SDGs. Akhirnya saya berpikir tujuan SDGs yang 17 itu sangat luas. Dan untuk mencapai dari 17 tujuan di sebuah desa saja itu berat. Nah, sehingga saya berpikir enaknya kita buat kampung SDGs saja supaya menjadi pilot percontohan. Akhirnya saya bersama teman-teman, bersama mahasiswa, para dosen, dan beberapa perguruan tinggi, serta stakeholder yang lain, tokoh masyarakat, juga pemerintah, saya ajak untuk deklarasi beberapa kampung SDGs di Kabupaten Jember itu. Nah, sehingga ada 21 kampung SDGs yang saya deklarasikan pada waktu itu. Karena apa? Karena menurut saya, kalau tujuan-tujuan SDGs itu bisa dicapai di tingkat kampung, maka masyarakat itu akan sejahtera. Masyarakat akan tentrem, masyarakat akan terpenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya, terutama di bidang penurunan angka kemiskinan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami bentuk namanya Kampung SDGs. Nah, pertama kali di Sukoharjo ini. Itu sejarah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mungkin ada yang lain. Baik, izin bertanya Pak, untuk pertanyaan kedua yaitu apa sih yang sudah dibuat oleh Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia atau PPKSI di sini? Terima kasih. Iya. Nah, terima kasih apa yang sudah diperbuat oleh PPKSI, oleh Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Nah, salah satunya adalah kami berhasil membuat namanya buku fikih SDGs. Ini contohnya. Dan rule model pesantren SDGs. Nah, kami ketika sudah punya lembaga PPKSI bekerja sama dengan Bappenas, karena latar belakang kami ini adalah orang pondok pesantren, dan saya punya pikiran bahwa pondok pesantren ini adalah salah satu lembaga yang kontribusi terhadap tujuan SDGs itu cukup besar. Gitu. Nah, sehingga dari 17 tujuan SDGs itu kami usul agar dibuat buku yang namanya buku fikih SDGs. Karena fikih ini adalah al-ahkamus syar'iyyah al-muktasabu min adillatit tafsiliyah. Hukum-hukum syariat yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi ditinjau dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari qaul-qaul ulama, dan termasuk keilmuan-keilmuan modern. Kemudian muncullah yang namanya fikih SDGs. Fikih SDGs yang kami buat ini ditulis oleh para alumni Ma'had Ali Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, dibimbing langsung oleh Murabbi Ruhina, guru kami, Dr. Kiai Haji Afifuddin Muhajir MA. Sehingga beliau yang statusnya sebagai wakil Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama,
mengadakan bahsul masail, mengkaji satu persatu dari tujuan-tujuan SDGs, bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang kesehatan, stunting, dan juga lingkungan, pendidikan, kemudian masyarakat yang inklusi, masyarakat yang damai, keamanan, dan lain sebagainya. Itu dikaji secara fikih oleh para kiai, para ustadz yang di bawah bimbingan Kiai Haji Afifuddin Muhajir, sehingga tercetuslah buku yang namanya buku fikih SDGs. Nah, PPKSI juga berpikir bahwa pondok pesantren ini sudah banyak yang melakukan program-program, dan itu sangat sesuai dengan tujuan SDGs. Jadi pondok pesantren itu tidak hanya bidang pendidikan, tapi juga pemberdayaan ekonomi, baik kepada santri maupun kepada masyarakat sekitar. Sehingga kalau pertanyaannya apa yang sudah dilakukan oleh PPKSI, salah satunya adalah membuat buku fikih SDGs dan rule model pesantren SDGs. Yang kedua, kami bersama perguruan tinggi melakukan asesmen, melakukan riset, bekerja sama dengan Bapeda Provinsi Jawa Timur. Di setiap kabupaten maupun kota yang ada di Jawa Timur ini ada sampel tentang asesmen kampung SDGs. Gitu. Nanti datanya bisa mengambil kepada kami, sehingga bisa diketahui daerah ini yang sudah terpenuhi tujuan-tujuan SDGs-nya daerah mana, kekurangannya apa. Nah, oleh karena itu PPKSI ini ada istilah program sosialisasi, diseminasi, dan akselerasi. Nah, itu yang kami lakukan. Yang kedua, asesmen. Setiap kampung SDGs itu kami lakukan asesmen. Di kampung ini persoalannya apa? Apakah ekonomi? Apakah kesehatan? Apakah lingkungannya terkait dengan kebersihan dan perubahan iklim, atau pendidikannya? Itu bisa diketahui dari asesmen tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam rangka melakukan sosialisasi SDGs dan diseminasi serta akselerasi, kami selalu melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Alhamdulillah, mahasiswa yang PPL di Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs ini bukan hanya dari Jember. Ya, kalau dari Universitas Jember, dari UINKHAS, kemudian dari Inaifas Kencong, kemudian dari Universitas Islam Jember, kemudian dari Politeknik, dan lain sebagainya. Pokoknya perguruan tinggi yang ada di Jember itu mahasiswanya pernah melakukan PPL, magang, KKN, kuliah merdeka, riset di sini. Ya, semua. Tidak hanya itu, dari UNER juga datang, dari Unibra Malang datang, bahkan kami pernah juga menerima kunjungan mahasiswa dari Sulawesi, juga dari Bandung, dari Bogor, dan sekarang ini dari Anda, ya, dari Universitas Pembangunan Nasional, veterannya. Nah, kenapa mahasiswa ini saya anggap penting untuk melakukan sosialisasi, diseminasi, akselerasi SDGs? Karena mahasiswa ini menurut saya adalah insan-insan yang sudah berpikiran luas.
dia bisa menulis, dia bisa melakukan penelitian, dia bisa melakukan sosialisasi lewat media sosial, kemudian lewat diskusi-diskusi di kampus. Sehingga apa yang ada di dalam SDGs itu bisa ditularkan dengan jaringan-jaringan yang mereka miliki. Nah, ini 3 hal ini aja sudah yang perlu saya sampaikan apa yang diperbuat oleh PPKSI. Terima kasih. Mungkin yang lain. Ya Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya yang dapat saya tanyakan yaitu menurut informasi dari beberapa yang saya dapatkan, kan di sini banyak mahasiswa yang melakukan PPL, terus habis itu KKN ataupun Magang Merdeka, khususnya dari universitas negeri yang ada di Jember, seperti Politeknik Negeri Jember, terus habis itu ada UIN Khas Jember. Nah, itu apa sih yang ada di sini yang dapat diunggulkan? Atau apa ada hal yang menarik di sini sehingga mahasiswa itu dapat tertarik untuk berkunjung ke kampung SDGs? Terima kasih, Pak. Iya. Begini, karena ada 3 hal yang kami lakukan. Pertama, harakah fikriyah, gerakan pemikiran. Jadi kami kalau malam hari itu selalu FGD, selalu diskusi dengan mahasiswa yang PPL, yang magang, yang KKN, atau yang kuliah merdeka di sini. Jadi apa yang ada di dalam SDGs, tujuan-tujuan SDGs itu kita diskusikan bersama setiap malam. Ini dalam rangka harakah fikriyah, gerakan pemikiran. Nah, saya yang orang pesantren punya pemahaman al-fikriyah asyaddu minal amaliyah. Pemikiran itu dampaknya lebih dahsyat dari amaliyah. Nah, oleh karena itu ketika ada mahasiswa menulis tentang SDGs, maka yang membaca itu tentunya banyak orang. Rata-rata mahasiswa punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok, nah punya YouTube dan lain sebagainya. Jadi media yang dimiliki oleh mahasiswa itu bisa dijadikan sosialisasi, diseminasi, dan akselerasi dari pemikiran-pemikiran SDGs. Itu namanya harakah fikriyah. Yang kedua adalah harakah tatbiqiyah. Ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu arti dari tatbiqiyah itu implementasi program. Nah, misalnya di sini ada program pemberdayaan ekonomi, membuat sabun cuci bunda. Nah, itu hasil dari bimbingan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Jadi ibu-ibu itu dikumpulkan, kemudian kami mendatangkan pelatih, dibimbing untuk membuat sabun cuci. Nah, itu salah satunya. Nah, dan itu ditiru oleh mahasiswa-mahasiswa untuk juga bisa membuat sabun cuci. Nah, kemudian yang kedua, di sini ini ada integrated farming. Ada ternak ayam, ada ternak kambing, kemudian ada rumah pangan lestari, juga ada kolam ikan di situ. Nah, kita selalu berdiskusi dengan para mahasiswa. Oh, ternyata ayam ini, kebetulan ayam yang ada di sini ini adalah ayam kuntara. Yang telurnya itu menurut Profesor Bambang, menurut teman UGM ya, teman saya, telurnya itu bisa untuk mengobati anak stunting. Nah, kita kan ingin bagaimana menurunkan angka stunting. Atau kita ingin bagaimana kampung itu bebas dari anak stunting. Nah, alhamdulillah sudah punya telur ayam kuntara. Nah, jadi ayamnya juga bermanfaat, telurnya juga bermanfaat, kotorannya juga bermanfaat untuk pupuk. Gitu.
Kemudian ada kambing. Nah, kambing ini di samping penggemukan, tentunya bagaimana bisa beranak pinak. Nah, itu kebetulan yang mengelola kambingnya, ya, Mas Aldi. Nah, bukan hanya kambingnya yang bermanfaat, tapi kotoran kambing ini sangat bermanfaat untuk pupuk organik. Situ. Nah, di sini juga ada kolam ikan. Kolam ikan ini ada nila, ada gurami, kemudian ada lele, macam-macam. Nah, saya selalu diskusi dengan ahli-ahli, para ahli. Ya. Bahkan air dari kolam lele itu bisa untuk pupuk. Gitu. Itu temuan-temuan baru. Nah, ini yang dikatakan sustainable, ya, berkelanjutan. Nah, sehingga saya katakan di sini ada integratif farming. Ada peternakan yang berintegrasi dengan rumah pangan lestari. Nah, ada peternakan yang juga berintegrasi dengan pertanian di situ. Nah, ini yang menjadi daya tarik mahasiswa juga bisa datang ke sini. Mereka bukan hanya belajar, tapi mempraktekkan ilmu yang diketahui di kampus, kemudian dipraktekkan di sini. Di situ. Nah, ada hal yang sangat positif ketika kehadiran mahasiswa yang ada di sini. Dulu di kampung ini sangat jarang mencari anak-anak yang mahasiswa. Jadi 1-2 bisa dihitung. Nah, apalagi perempuan umur 15 tahun sudah dinikahkan itu. Ya, kalau dulu ya dulu itu. Nah, bahkan jarang sampai kuliah. Rata-rata tamat SLTA sudah dinikahkan. Tapi alhamdulillah, berkat kehadiran mahasiswa di kampung SDGs ini, tanpa harus menyuruh saya kepada masyarakat, dengan sendirinya masyarakat mengkuliahkan anaknya. Ini yang penting gitu. Jadi lewat kultur itu namanya. Nah, sehingga mahasiswa itu tertarik juga hadir ke sini karena memiliki multiplier effect, terutama bisa menggerakkan masyarakat untuk mengkuliahkan anaknya. Nah, yang ketiga itu istiqraiyah, harakah istiqraiyah atau riset. Nah, kami melakukan riset. Anak-anak mahasiswa yang ada di sini itu saya tugasi untuk, ayo sampean melakukan asesmen. Ada apa di kampung ini? Nah, karena penelitian, jadi ketahuan, wah, nah, di situ itu ada yang kena narkoba, itu ketahuan kan gitu kan. Karena asesmen dia dapat informasi dari RT, dari RW dan lain sebagainya. Jadi 3 hal ini menjadi program kami. Gitu. Terima kasih. Yang lain. Ya, baik Pak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai integrated farming ya. Di kampung ini sudah menerapkan integrated farming. Nah, apa menurut Bapak, apa hubungan antara integrated farming dengan pertanian berkelanjutan atau ketahanan pangan? Ya. Integrated farming dengan ketahanan pangan itu menurut saya sangat memiliki korelasi. Terutama kami kan mendatangkan para ahli. Jadi kami ini di sini bergerak tidak sendirian. Bahkan ada teman yang sudah pengalaman kerja dan sekolah di Cina. Itu menjadi mitra kami, sering melakukan training kepada para mahasiswa. Dia memberikan ilmunya. Salah satunya adalah pembuatan pupuk. Nah, karena yang dikeluhkan petani itu salah satunya adalah pupuk subsidi, ya. Bahkan pupuk subsidi urea itu sangat sulit dan kalau ada itu mahal. Sehingga kalau pertanian itu semuanya pakai pupuk urea, kalkulasi hasil itu dia rugi. Nah,
kami dengan teman-teman di sini membuat namanya pupuk air nutrisi. Nah, nanti bisa sampean lihat. Jadi kita buat kayak sumur, lalu air ini difermentasi, ya. Kemudian diberi kulit-kulit buah, biji-biji buah atau sisa-sisa masakan organik di dapur itu kita taruh di situ. Nah, lalu difermentasi salah satunya dengan EM4 dengan tetes tebu di situ. Tapi ini sudah dikasih bakteri. Nah, sehingga kulit buah, kemudian biji buah dan sisa-sisa makanan organik di dapur itu kita buang di situ, maka dengan sendirinya ini jadi pupuk. Jadi airnya itu bisa jadi pupuk. Alhamdulillah kami coba di Rumah Pangan Lestari, kami coba di sawah. Nah, mungkin karena faktor bau atau apa, biasanya sawah itu banyak tikusnya. Kalau dipupuk ini tikusnya lari, ya itu kan salah satunya. Selain dari pupuk kandang ayam dan pupuk kandang kambing itu dari kotoran kambing. Ini yang menurut kami sangat erat hubungannya antara integratif farming dengan ketahanan pangan atau dengan pertanian yang berkelanjutan. Nah, disinilah Sami selalu minta masukan dari berbagai pihak, terutama dari perguruan tinggi. Kami sangat terbuka karena kami merasa bukan orang yang paling pintar dan paling benar. Kami merasa masih perlu ilmu. Oleh karena itu, kami selalu berharap support dari semua pihak. Mudah-mudahan dengan gerakan Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia ini, tujuan-tujuan SDGs yang mulia itu dapat tercapai di Indonesia. Alhamdulillah, kami juga bersyukur Kampung SDGs kami ini tidak hanya dikunjungi oleh para dosen, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi maupun tokoh masyarakat. NGO-NGO internasional juga berkunjung ke sini. Bahkan kemarin mahasiswa dari Sydney University, karena perguruan tinggi Sydney University itu termasuk perguruan tinggi yang nomor 1 sedunia tentang SDGs. Nah, mungkin mereka tertarik dengan kampung SDGs, jauh-jauh dari Australia berkunjung ke sini. Bahkan bermalam sekian hari mereka mendiskusikan tentang SDGs, terutama tentang gerakan-gerakan kampung SDGs yang kami bangun di Indonesia. Terima kasih ya atas kunjungannya. Mudah-mudahan dialog ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.